Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama puji syukur kita haturkan atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Sela-sela kesibukan kita, sela-sela kehati-hatian kita menghadapi wabah ini, kita tetap melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilannya melaksanakan fardu salat Jumat. Semoga ini adalah tanda bagian dari ketakwaan kita kepadanya, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tanpa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang telah beliau syariatkan untuk kita semua. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Khatib ingin membuat tema pada hari ini tentang manusia dan alam. Bahwa kita hidup di dunia ini, di alam jagat raya ini, dengan segala kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentu juga ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bagaimana alam menunjukkan sabdanya kepada kita, bagaimana alam menunjukkan kedikdayaannya kepada kita. Tentu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana sih positioning kita, bagaimana kita bergaul, berdamai, karena kita hidup di alam yang Allah telah menunjukkan sunnatullahnya pada alam ini. Yang terbaru dan masih menjadi perbincangan dan menjadi perhatian kita semua, meletusnya Gunung Semeru, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki puncak yang bernama Mahameru, dan menelan beberapa korban jiwa, belum lagi harta. Karena itu kita dengan alam menyaksikan itu semua adalah sebuah realitas, keniscayaan yang tidak kita pungkiri adanya. Nah, sebagai orang yang beriman, orang yang berilmu, bahwa kalau dalam sudut pandang iman itu adalah sudah merupakan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang berilmu, kita harus memahami ilmu mitigasi terhadap bencana alam, menghindari, meminimalisir korban yang jatuh. Nah, sebagai orang yang beragama dan Islam tentu mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup di alam ini. Paling tidak ketika kita melihat korelasi manusia dan alam ini tampak pada 3 hal. Yang pertama adalah alam ini merupakan sebagai bukti kebesaran Allah. Alam yang diciptakan oleh Allah ini merupakan ayat-ayat kauniyahnya Allah. Allah menciptakan begitu dalamnya samudra. Allah menciptakan begitu tingginya gunung. Bahkan kalau meletus kita tidak bisa menghadapinya. Yang kita bisa lakukan hanya memitigasi terhadap bencana yang terjadi. Tak tertandingi. Karena ini adalah kebesaran Allah, tentu kita mengakui bahwa kita ini hanya makhluknya yang kecil. Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya.
Kita hanya memohon kepada Allah agar bencana ini tidak datang lagi pada kita. Karena kita juga di Jogja ini punya Gunung Merapi, salah satu gunung yang teraktif juga di dunia. Karena itu ketika kita melihat ini sebagai sebuah kebesaran Allah, justru ketika dia meletus, yang ada dalam benak kita, betapa maha kuasanya Allah. Betapa kita tidak punya daya dan kekuatan. Lalu apa yang kita sombongkan hidup di dunia ini? Apa yang harus kita banggakan dari apa yang kita miliki? Ketika Allah memberikan ujian dengan meletusnya gunung, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa lari, kita hanya bisa menyelamatkan diri dan harta dan orang-orang yang kita cintai, walaupun ada sebagian yang tidak terselamatkan. Karena alam itu sebagai ayat-ayat kauniyah Allah, maka kebesaran Allah itu Allah tunjukkan dengan ciptaannya yang kita sebagai manusia tidak bisa menandinginya. Walaupun ada sebagian kita merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya yang paling berpengaruh, merasa dirinya yang paling pintar. Dalam surat Fussilat ayat 37 Allah katakan, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan malam dan siang, Allah menciptakan matahari dan bulan. Maka janganlah kalian bersujud pada matahari dan juga jangan bersujud pada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua jika kamu mengerti dan jika kamu menyembah Allah. Inilah sebagai bukti bahwa Allah menunjukkan kepada kita. Ada sebagian kita ketika ada percaya akan kekuatan alam, lalu alam itu disembah. Agama yang menyembah matahari, agama yang menyembah bulan, agama yang menyembah api, dan segala macamnya. Allah dengan terang benderang dalam ayat ini, semua itu adalah ciptaan Allah. Kita tidak tunduk kepada itu, tapi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah lah kita bersujud. Yang kedua, alam diciptakan untuk kita manusia, namun dikelola dengan bijak. Apa yang kita tanam, biji-biji yang kita tanam berbuah. Ketika kita menanam, air hujan turun, petani girang ketika air hujan turun, tanamannya tersiram. Di dalam perut bumi ini ada minyak dan begitu banyak ciptaan Allah yang bisa kita manfaatkan. Ada emas, ada perak. Semua itu tentu mestinya kita kelola dengan bijak, bahwa jangan kita lakukan pengelolaannya dengan serakah dan serampangan. Kita lihat ada orang yang mengeksploitasi hutan, menebang hutan secara liar, tapi tidak menanam, lalu dibakar. Apa yang terjadi? Kita kepanasan. Padahal kita di Indonesia ini paru-parunya bumi. Kita juga melihat penambangan emas liar, digali sedalam-dalamnya, tidak memakai teknologi yang baik, lalu pencemaran limbah dan segala macam mengotori lingkungan kita. Lalu kita rusak dengan itu semua. Belum lagi nanti korban jiwa karena tertimbun tanah, longsor dan segala macam. Banjir yang terjadi akibat kita mengeksploitasi hutan, semuanya kita jadikan untuk pemukiman, sehingga kita lupa air hujan itu perlu diserap. Air hujan itu perlu dialirkan dengan baik, dibikin gorong-gorong, dibikin aliran air, malah dijadikan tong sampah. Di hulu mestinya untuk menahan air hujan, yang ditanam pepohonan yang bisa menahan air, tetapi justru dibangun villa-villa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan etika berlingkungan hidup. Yang terjadi, air turun ke bawah dengan sangat cepat, banjir di mana-mana, dan ini terjadi di saudara kita di Lombok sekarang, saudara kita beberapa minggu yang lalu di Kalimantan Barat. Ini adalah bukti bagaimana kita sesungguhnya harus bijak dalam mengelola alam ini. Oleh karena itu,
kita sebagai umat manusia, ketika kita diberi oleh Allah dengan ciptaannya yang sangat sempurna ini, mari kita kelola dan kita gunakan secukupnya. Ingat bahwa hak anak cucu kita ada pada kita saat ini. Dan yang ketiga adalah alam dipelihara dengan baik, jangan dirusak. Yang terjadi kemudian ya seperti itu. Kita rusak alam, kita tidak pelihara. Kita biarkan sampah-sampah bertebaran. Kita biarkan sungai-sungai itu dijadikan tempat pemukiman yang mestinya itu adalah aliran air. Kita biarkan abrasi terjadi sehingga rob terjadi. Walaupun itu datangnya musiman karena ada siklus, tetapi mestinya kita bisa mitigasi itu semua kalau kita sadar bahwa itu semua tantangan bagi kita, bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan alam yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita dalam surat Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau terjadi eksploitasi hutan yang berlebih-lebihan, kalau terjadi misalnya kita mengeksploitasi alam secara berlebih-lebihan tanpa kita melihat akibat dari perbuatan itu, maka kita sadarilah bahwa alam itu bisa murka. Karena perbuatan kita sendiri, karena kita tidak menjaga alam. Pantai-pantai di kota Bali, di sekitar Bali sana, di kota Jakarta sekitarnya, kita lihat bagaimana penuh dengan sampah, bertonton sampah. Ketika banjir di kota-kota besar yang memenuhi sungai-sungai yang melintas kota, penuh dengan sampah-sampah rumah tangga. Kesannya adalah bahwa kita ternyata memang tangan-tangan kita inilah yang merusak dan menjaga kita dengan alam ini. Itulah yang harus kita lakukan. Semoga kedepannya ada kesadaran yang lebih tinggi bagi kita bahwa kita hidup di alam ini, kita berdamai dengan alam, kita menjaga alam ini sebagai nikmat Allah yang kita diamanahkan sebagai khalifah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa yang kita pinta diijabahnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.